Para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tidak lupa salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Selamat datang dan terima kasih pada yang hadir tepat waktu atau lebih awal, ya, serta rekan-rekan dari komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya, dan juga para admin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom seminar ya atau Zoom meeting malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan rezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Amin ya Allah ya rabbal Amin. alamin. Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penuh keberkahan insya Allah ya, yaitu program Tahun Berdaya, program saling bantu sesama, ya, saling tolong menolong, memberikan solusi dan meringankan beban finansial khususnya, dan lebih dari finansial ya, kita akan ada apa ya, program yang sangat luar biasa, yang sangat membumi dan melangit. Ya. Nanti ya penjelasannya. Ya, oleh karena itu, dalam pertemuan ini kita akan menggali bagaimana program Tahun Berdaya ini bisa menjadi solusi keuangan yang efektif, aman, dan sesuai syariah. Yang utama itu adalah, dan kami juga akan berbagi informasi program, ya spill sedikit ya, program lainnya dari komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Ya, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai acara hari ini dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa memudahkan kita dan banyak umat saling bantu, saling tolong menolong, saling bantu sesama ya. Terbebas dari masalah finansial dan membantu saling umroh mengumrohkan. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti akan saya sampaikan atau saya jelaskan dalam bentuk slide atau dalam bentuk presentasi. Ya kita awali, tidak lupa ya, kita awali dengan bacaan basmalah dulu untuk keberkahan bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, bagi yang berkenan mohon dibuka mic-nya, semoga keberkahan semua tercurah pada kita yang membaca basmalah dan pada keluarga kita. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya izin share screen langsung tentang peduli sesama. Mana ini? Ya, ya, sudah tampil di layar kita ya. Tidak lupa ya untuk bersilaturahmi, saling memperkenalkan diri. Mohon kiranya berkenan menuliskan nama dan kotanya di kolom chat. Ya. Bagi semua yang sudah hadir, mohon kiranya menuliskan nama dan kota untuk kita bersilaturahmi dan saling berkenalan. Dan perkenalkan, nama saya Buci Arif Budiman dari Kabupaten Bandung, ya, dari komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Ya, di sini bersama komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya, atau websitenya bisa dicek melalui kisberdaya.com. Ya, kita akan bahas bagaimana peduli sesama. Sebetulnya ini adalah program gotong royong yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, namun sekarang karena bergesernya kebiasaan kita ya ke era digital, tentunya kebiasaan gotong royong ini semakin mengikis karena kita sudah sibuk sama handphone masing-masing, sibuk sama gadget masing-masing ya. Nah, program ini namanya program Tahun Berdaya. Ya, ini adalah program langkah kecil, namun manfaatnya besar untuk banyak jiwa, banyak rakyat, banyak peserta yang tergabung dalam Tahun Berdaya ini. Ya, kita introspeksi sedikit ya. Pernahkah kita berpikir hidup ini sementara? Jelas ya, karena yang namanya kematian itu selalu apa ya, menghampiri kita tiap detik ya. Jadi belum tentu saya bicara saat ini selesai Zoom umur saya masih ada. Jadi hidup itu kapan sih? Hidup itu ya detik ini ya. Kita belum tentu detik berikutnya kita masih hidup. Ya itu rahasia Allah, takdir Allah.
Nah, namun kita pernahkah berpikir sampai detik ini hidup kita ini sementara. Yang kedua, kita tidak tahu siapa yang kita bantu bisa balik bantu kita nanti. Ya, ada kalanya orang itu selama semasa hidup kita membantu orang, tapi ketika kita membutuhkan bantuan, bukan dari orang itu yang kita bantu, tapi orang lain yang tidak kita kenal. Nah, ini sesuatu hal yang apa ya, misteri di kehidupan kita, ya, dan ini sering terjadi. Yang selanjutnya, apa warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan? Nah, ini juga penting, dan ini juga apa, untuk diri saya pribadi, ya. Jadi bukan hanya saya berbicara pada hadirin yang hadir di Zoom ini, tapi ini adalah saya berbicara pada diri sendiri. Apa yang bisa saya wariskan kepada keluarga saya? Apa yang bisa saya wariskan kepada orang-orang tercinta, terkasih saya? Ya, jangan sampai warisan buruk, ya, tapi adalah yang bisa mewariskan warisan-warisan yang baik, ya, apakah itu ilmu atau harta yang berkah, yang bermanfaat, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kita apa, introspeksi, kita flashback kepada diri kita, ya. Semoga dari yang saya sampaikan ini, ya, bisa menggugah hadirin di sini untuk melakukan hal-hal positif, hal-hal baik di kemudian hari, ya. Dan terutama warisan ini karena kita saat ini dimudahkan dengan fasilitas pinjaman, apakah itu dari bank, oleh program pemerintah, apakah itu dari apa, online, dari pinjaman online dan sebagainya, cuman foto-foto klik-klik, ya, langsung cair, ya. Jangan sampai kita mewariskan hutang. Nah, itu yang utama adalah bagaimana kita mewariskan hal-hal baik, baik baik itu ilmu maupun harta. Nah, realita hari ini banyak orang baik tapi sibuk, ya. Yang kedua, ada yang orang baik pas-pasan, ya, mau membantu orang lain namun tidak mampu karena kebutuhan ekonominya pun belum mencukupi untuk kehidupan keluarganya. Ada juga yang nggak tahu cara cara bantunya bagaimana, ya. Nah, sekarang zaman orang sibuk dengan gadget, ya, gotong royong itu semakin mengikis, ya, maka hadirlah gerakan peduli sesama, ya. Gerakan ini adalah gerakan gotong royong digital, ringan, mudah, tapi berdampak, ya. Jadi sudah zaman digital, bagaimana gotong royong ini kita digitalisasi secara online, ya, dengan cara yang mudah, yang ringan, dan dampaknya sangat besar. Nah, kontribusinya ringan, ya. Lalu yang kedua, aksesnya mudah karena hanya melalui handphone saja, melalui HP saja. Dan yang ketiga, berkah untuk semua. Ya, akan saya jelaskan lebih mendalam di slide berikutnya. Nah, cara program peduli sesama ini bagaimana dari komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya? Waduh, saya ini videonya belum di ini, ya. Bentar. Kalau jalanin video gimana nih Pak Mustafa? Mohon di lupa lagi saya suaranya. Boleh Pak, nanti kita share screen Pak. Nah, Serson, ya, Serson. Nah, maaf nih, Serson dulu. sudah ada dimasukkan videonya? Nah, Serson biasanya keluar. Coba aja nanti kalau nggak bagus ya nanti bisa oleh admin di akhir, ya. Yes, keluar Pak. Suaranya masuk. Masuk. Sip. Oke.
Ya, itu adalah cara kerja program peduli sesama. Yang pertama kita ada saling melindungi, saling menolong, ada kontribusinya ya, dan ada pelatihan-pelatihannya, dan itu semua pelatihannya gratis di komunitas ini. Dan juga yang utama kita legal ya, berizin OJK dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, bagaimana program peduli sesama ini bekerja? Ada 5 langkah mudah. Yang pertama adalah tentunya harus bergabung dulu di komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya ya. Cara bergabungnya mudah sekali, hanya mengisi formulir secara online melalui WhatsApp saja mengisi formulirnya. Formulir online ini silakan hubungi pengundang Bapak Ibu ya. Siapa pengundangnya hubungi segera ya, nanti minta formulirnya. Lalu ada persyaratan pesertanya usia 6 tahun sampai 64 tahun. Loh, bagaimana kalau yang lebih dari 64 tahun? Jangan khawatir, ada solusinya. Ya, nanti bisa ditanyakan ketika forum diskusi jika diperlukan. Yang selanjutnya ada akses login ke virtual office peserta bagi yang sudah bergabung di komunitas ini. Nah, cara kontribusinya bagaimana? Nah, ini murah sekali Bapak Ibu ya. Untuk kontribusinya di tahun pertama itu hanya Rp200.000 saja. Itu untuk 1 tahun. Tidak perlu ada biaya bulanan, tidak ada top up, tidak ada upgrade, tidak ada beli jual barang ya, tidak ada di sini. Lalu tahun selanjutnya, kalau mau dilanjutkan, tahun selanjutnya Rp150.000 ya untuk tahun selanjutnya. Kontribusinya sampai kapan ya? Kontribusinya itu maksimal sampai umur 64 tahun. Nah, jika saya misalnya umur 52 tahun sekarang, ya pokoknya sampai 54 tahun ya maksimal. Kalau sudah 64 tahun sekarang umurnya, berarti cukup 1 tahun ini, ya tahun berikutnya tetap bisa melanjutkan, namun tidak dengan perlindungan saling bantu, perlindungan jiwa syariahnya ya. Dan yang ketiga, nah ini uang 200.000 ini kemana gitu kan? Buat apa? Nah ini dananya dikelola oleh PT ASKI, Lembaga Keuangan Syariah Nasional. Ya, tidak ada afiliasi dengan perusahaan asing, tidak ada sharing profit dengan perusahaan asing. Ini murni nasional, 100% Indonesia ya. Dan berizin resmi dan diawasi oleh OJK, kerjasama dengan kisberdaya.com berbasis komunitas ya. Jadi PT ASKI ini berbasis komunitas, yaitu komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya untuk program khusus untuk program ta'awun berdaya, dan ada satu lagi program ikhtiar umroh ya, namun kita sekarang bahas tentang ta'awun berdaya saja. Dan ada bantuan yang disalurkan ya kepada peserta ta'awun berdaya apabila terjadi resiko jiwa. Nah, di sini santunan karena sakitnya ya, kalau terjadi meninggal karena sakit kepada peserta itu ada santunan senilai 2.500.000, dan karena kecelakaan itu senilai 5 juta rupiah. Jadi ini kontribusinya 200.000 di tahun pertama ya, saya ulangi lagi. Lalu di tahun berikutnya hanya 150.000 apabila mau melanjutkan di tahun berikutnya ya. Dan ini santunannya itu dari 200.000, meninggal karena sakitnya 2,5 juta, meninggal karena kecelakaan 5 juta rupiah. Ini modelnya kalau di Jawa Barat tuh namanya jimpitan, tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu namanya eh di Jawa Tengah, Jawa Timur namanya jimpitan ya. Kalau di Jawa Barat itu namanya apa ya? Saya lupa lagi namanya. Jawa Barat tuh. Ya, pokoknya itulah ya. Nanti saya kalau ikut di ulang. Ya, kalau di Padang atau di Sumatera itu Perelek, namanya Pak. kongsi. Oh, perelek ya, orang Sunda malah lupa ya. Ya, Semangat, perelek semangat. ya. Oke ya, namanya di Jawa Barat itu namanya perelek. Ya, kalau secara nasional itu biasanya di RT RW itu ada iuran dana kematian. Nah, inilah program tahun berdaya itu modelnya seperti itu. Dan yang kelima, ini ada sharing info kebaikan ya. Jadi ketika kita ikut program tahun berdaya itu lalu mengajak keluarga kita, tetangga kita, yuk ikut tahun berdaya, ikut saling bantu sesama ya. Kita ada komisi 20.000 ya. Jadi Bapak Ibu ketika ngajak orang lain ikut program ini akan mendapatkan komisi 20.000 dari satu peserta ya.
Dan juga selain 20.000 ya, ada juga hadiah prestasi ya. Apabila mencapai prestasi tertentu ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan emas, tablet atau laptop, motor, mobil, rumah, bahkan umroh dan haji secara gratis. Ya, ini bisa diobrolkan nanti ya ketika diskusi kalau ada yang belum jelas. Nah, filosofi menebar kebaikan. Yang pertama adalah barang siapa memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya atau urusan kita. Ya, insya Allah kita memberikan kemudahan untuk orang lain, membantu orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan kita. Jadi kita tidak mengharapkan kepada sesama makhluk, sesama manusia, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap niat bantu akan kembali jadi kebaikan untuk kita. Jadi apa yang kita tebar, insya Allah itu yang akan kita tuai. Ya. Jadi kalau kita menebar kebaikan, menebar bantuan pada orang lain, insya Allah ketika kita mendapatkan kesulitan pun, entah dari mana, ya bantuan itu akan hadir untuk kita. Nah, ini kisah nyata bantuan santunan untuk Ketua DKM di Kecamatan Dewasari, Kabupaten Ciamis. Ya, beliau mendapatkan santunan meninggal karena sakit senilai 5 juta rupiah. Kok 5 juta? Bukannya 2,5 juta karena beliau daftar 2 ID. Jadi kalau satu ID itu 200.000, kalau 2 ID berarti dia daftar 400.000 atas nama diri sendiri ya. Jadi santunannya kalau 2 ID berarti 2,5 juta kali 2, jadi 5 juta. Nah, alhamdulillah ketika diberikan santunan nilai 2 jutanya untuk badal umroh almarhum dan 3 jutanya untuk mengganti biaya-biaya kematian. Dan tentunya yang namanya meninggal itu tidak ada yang gratis, Bapak Ibu ya. Pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Jadi jangan mengharap nanti juga dibayarin sama keluarga, sama warga gitu. Nggak boleh seperti itu. Selama kita mampu untuk diri sendiri ya, walaupun kita meninggal ya jangan menyusahkan orang lain. Nah, artinya apa di sini? Bisa badal umroh almarhum ya. Jadi kontribusi kita yang 200.000 sudah termasuk berarti kita mengumrohkan orang lain, membadal umrohkan orang lain. Jadi kita yang sudah kontribusi sesama peserta tahun berdaya ini ya sudah ikut serta mengumrohkan almarhum dengan cara badal umroh. Insya Allah jadi pahala umrohnya kita kecipratan ya pahala umrohnya dan juga kita juga kecipratan pahala membantu biaya-biaya kematian almarhum walaupun kita nggak kenal ya. Ya ini di Dewasari ya mungkin yang dari Padang, dari Kalimantan yang ikut tahun berdaya, uangnya sudah tersalurkan kepada saudara kita, peserta kita yang ada di Dewasari walaupun kita belum mengenalnya. Ya, ya ini luar biasa ya dampaknya sangat besar sekali ya. Dan ketika saat ini kita baik-baik saja kita membantu orang lain, namun ketika kita kena musibah, orang lain yang akan membantu kita. Apa yang kita dapatkan dari program tahun berdaya ini? Yang pertama amal jariah, sedekah. Jadi niatkan 200.000 itu untuk sedekah. Ya. Tidak ada nilai uang kembali. Dalam 1 tahun kita baik-baik saja, sehat walafiat, hidup sejahtera. Ya. Jangan mengharap uang 200.000 itu untuk kembali. Tapi uang 200.000 itu dikelola oleh lembaga keuangan syariah namanya PT ASKI ya, menjadi dana tabbaru yang apabila terjadi musibah kepada peserta, uang itu yang diberikan kepada peserta lain. Yang kedua adalah proteksi diri, warisan. Ya, apabila kita yang terkena musibah, ya kita ada warisan senilai berapa? Senilai 2,5 juta sampai 5 juta rupiah. Tentunya uang ini bisa untuk badal umroh, bisa untuk mengganti biaya pemakaman, bisa untuk menghidupi keluarga mungkin barang 1 bulan 2 bulan ke depan ya. Jadi ada warisan bagi diri diri pribadi, diri kita sendiri. Terusnya komunitas saling bantu ya. Jadi ketika Bapak Ibu di sini ikut kontribusi 200.000 otomatis Bapak Ibu sudah masuk komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya. Ini komunitas yang sangat bagus sekali Bapak Ibu ya dan alhamdulillah sudah menyebar sampai Asia ya, bukan hanya di Indonesia tapi sampai Asia ya. Dan tentunya sudah beberapa kali kita menyalurkan santunan-santunan kematian ya dana kematian dan karena berkomunitas ketika klaim pun ya sangat mudah karena dibantu oleh komunitas bukan oleh perseorangan ya atau agensi ya tapi oleh komunitas
Dan juga di sini ada saling mendoakan ketika terjadi musibah. Lalu peluang rezeki dari program afiliasinya yang tadi saya sampaikan ketika kita membantu mengajak orang lain untuk ikut dalam program tahun berdaya ini, program saling bantu sesama ini, maka kita ada ujroh ya, dan itu sah dan halal ya, senilai Rp20.000 dari tiap peserta. Lalu pelatihan-pelatihan gratis ya, kita berikan, lalu virtual office juga kita berikan, dan landing page pribadi. Landing page itu apa? Itu web promosi ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan landing page di virtual office. Dan ini yang luar biasanya, ya dari 200.000 yang Bapak Ibu keluarkan, ya kita memberikan voucher umroh senilai Rp500.000. Oh, sudah balik modal berapa kali tuh? Ya, dua kali lebih ya. Nah, voucher umroh ini berlaku untuk satu orang dan boleh memilih travel umroh manapun yang sudah terafiliasi dengan komunitas kita. Jadi, alhamdulillah banyak travel umroh yang sudah terafiliasi dengan komunitas kita dari berbagai daerah, bukan hanya di Bandung, Bogor, Jakarta, tapi ada yang dari pulau lain dan provinsi lain. Nah, Komunitas Indonesia Sambungan Terus Berdaya program Tahun Berdaya ya, ini adalah program peduli sesama. Komunitas ini tumbuh bersama. Jadi Bapak Ibu ya, program ini komunitas ini bukan komunitas yang baru lahir. Nah, alhamdulillah kita sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah 1.400 lebih orang yang sudah ikut ya dari berbagai daerah, kota, pulau dan bahkan dari mana kemarin tuh ya, dari Thailand, dari Taiwan tuh yang ikut Zoom ya, dari Jepang juga ada ya, dan dari berbagai daerah lainnya atau kota atau negara lainnya. Dari berbagai latar belakang dan negara ya, ya jadi di sini ada nggak perlu nyebut latar belakang ya, pokoknya berbagai macam pendidikan, profesi dan sebagainya. Dan semuanya satu niat, jadi manfaatnya atau sedekah jadi manfaat. Dan di sini stop selling start helping ya, kita tidak menjual tapi kita ingin membantu orang lain, membantu sesama. Lalu insya Allah dengan di program afiliasi ini ada rezeki yang barokah, ya, bisa mengajak orang lain dapat rezeki dari niat baik kita. Lalu apabila kita duplikasikan membantu orang lain, ya, orang lain mendapatkan rezeki dan kita juga mendapatkan rezeki, ya. Dan ini ada quotes, sampaikanlah kebaikan walau satu langkah. Ya, jadi nggak harus kita maju dulu, harus kita sukses dulu. Kalau itu adalah, walaupun baru informasi, sampaikanlah kepada orang lain ya, walaupun itu baru satu langkah. Nah, peduli sesama dengan 200.000 setahun. Ini ringan banget apabila kita ilustrasikan ya. Lebih ringan dari yang kita kira. Misalnya beli kopi di warkop yang sudah diseduh ya, itu 3.000 perak. Kita bukan ngomongin beli kopi di kafe, di warkop aja itu 3.000 perak yang udah diseduh. Lalu parkir motor satu kali 2.000 perak ya, sehari bisa berapa kali parkir. Nah, di sini kita kontribusi kebaikan, bukan buat beli konsumtif, bukan buat hal-hal yang mubazir ya. Kita kontribusi kebaikan. 200.000 setahun itu sama dengan 550 perak per hari. Udah susah kita cari uang 50. Udah langka banget ya cari uang 50. Namun dengan 550 kita sudah berkontribusi atau menebar kebaikan untuk orang lain. Dan ya ini, tapi dampaknya luar biasa. Walaupun kecil, 500 perak, 550 perak per hari, tapi dampaknya luar biasa ya. Kita sudah membantu mengumrohkan orang lain, walaupun dengan badal umroh, kita sudah membantu kehidupan orang lain ya, atau mengganti biaya pemakaman orang lain ya. Karena yang namanya pemakaman itu banyak item yang dikeluarkan ya, biaya-biayanya ya, ada kain kafan, ada padungnya, ada gali makamnya, ada ambulannya dan sebagainya ya, kita sudah kontribusi di situ. Nah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita tahu kapan waktu kita tidak tahu kapan waktu kita diuji, kita tidak tahu siapa yang akan kita bantu ya, dan jangan tunda karena waktu terbaik adalah sekarang ya. Peduli sesama dengan 200.000 setahun itu ringan banget Bapak Ibu ya. Bayangkan ini ya, kamu bergabung, kamu bantu orang lain, keluargamu tertolong ya ketika kita
terkena musibah, keluarga kita tertolong. Ketika kita membantu orang lain, kita menyebarkan informasi kepada orang lain, keluarga kita juga tertolong. Jadi tidak perlu menunggu musibah ya untuk mendapatkan pertolongan orang lain, tapi kita membantu menginformasikan ini pun keluarga kita tertolong. Dari apa? Dari program afiliasinya. Dan insya Allah pahalanya mengalir. Ya, bayangkan ketika kita membantu orang lain 200.000 rupiah, ya uang kita itu untuk umroh, ya, badal umroh, untuk membantu pemakaman, untuk mengganti biaya pemakaman itu insya Allah pahalanya mengalir terus menerus. Dan hidup kita akan lebih bermakna ketika kita bergabung di program Tahun Berdaya ini. Nah, apa yang kamu beri akan kembali padamu, bukan hanya uang, tapi keberkahan. Allah yang jaga saat kita jaga orang lain. Semoga setiap langkah kecil kita jadi bekal menuju kebaikan yang lebih besar di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, jadilah bagian dari komunitas ini. Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Ya, tentunya apabila Bapak Ibu berminat untuk program ini, hubungi pengundang Bapak Ibu untuk mendapatkan formulirnya secara online. Ya, registrasinya, transfernya ke BCA Syariah, nomor rekeningnya 049 8 5 kali 41, PT KIS Indonesia Berdaya. Ini adalah Social Business System, perpaduan sosial profit dan financial profit, saling membantu, melindungi, dan memberdayakan. Demikian program dari Tahun Berdaya ini. Kita buka sesi tanya jawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang belum dipahami atau yang meragukan, boleh ya. Ya, saya mohon maaf nih belum tegur-tegur sapa buat yang sudah hadir ya, terutama teman-teman nih dari eh, komunitas kita. Alhamdulillah sudah hadir ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mas Panji yang selalu membantu dan mengawal Zoom. Ada Pak Cecep, Pak Lutfian, ya, Pak Nazif, ada Umi Fikri, Pak Yosef dari Padang, Pak Zakaria, dan teman-teman yang lain ya dari admin KIS. Silakan mungkin ada yang ditanyakan tentang program ini atau dari Pak Mustafa mau menanggapi dulu silakan selaku CEO PT KIS Indonesia Berdaya. Jadi PT ASKI ini kerjasama dengan komunitas ya komunitas ini bikin badan usaha namanya PT kok KIS Indonesia Berdaya atau Komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Dan CEO-nya hadir di sini yaitu Pak Ahmad Mustafa dari Kota Bandung. Ya, beliau adalah seorang pakar keuangan syariah juga yang sudah berkecimpung lama di dunia keuangan syariah dan juga bisnis muda dari Kota Bandung. Silakan Pak Mustafa. Baik, terima kasih Pak Buce. Masya Allah ya. Model slide-nya keren ini. Terobosan baru lagi, inovasi baru lagi. Ini dibantu siapa ini? Ahli nih kayaknya, pakar ini Masya Allah. Pak Buce, keren, keren, keren Masya Allah. Hasil meeting kemarin ya, kita berdayakan dan Masya Allah, memang konsepnya kita buat lebih umum dan lebih mengena Insya Allah ya. Dan lebih bermakna ya. Supaya tadi apa yang pesan kita ingin sampaikan adalah dengan Rp600 per hari atau Rp550 per hari ini bermakna besar gitu. Ber apa namanya berkontribusi besar bukan hanya untuk dunia saja tapi akhirat juga dan tentunya konsep ta'awun berdaya ataupun kita juga adalah gerakan peduli sesama ini juga memang ingin menyasar teman-teman supaya dengan angka Rp600 per hari ini ternyata bisa punya andil besar untuk dunia dan akhirat, Masya Allah. Dan tentunya konsep ini juga bisa untuk segala impian Bapak Ibu. Impiannya ingin umroh tahun ini gitu ya. Mungkin juga ingin haji, mungkin juga ingin mewujudkan membahagiakan orang-orang yang dicintainya ya untuk mengangkat derajat keluarga. Kemudian juga tentu ingin memberikan satu konsep di mana kami juga memiliki satu tujuan atau visi yaitu wakaf produktif dari program ini mewujudkan sekolah gratis, rumah sehat gratis ya, bukan rumah sakit ya, rumah sehat gratis. Kemudian nanti kita juga ingin bangun komplek kawasan ya, insya Allah ya pengen karena memang saat ini tantangan dari para UKM-UKM kecil kita, saudara-saudari kita yang usaha di pinggir jalan itu ya tentu adalah tempat lokasi ya itu kita punya apa namanya
visi supaya tadi punya komplek kawasan, konsepnya adalah bagi hasil gitu atau wakaf ya nanti kita benar-benar bisa wujudkan seperti itu. Dan tentu dengan impian itu ya bukan hal yang mudah, tapi adalah hal yang perlu kita istiqomahkan seperti itu. Keren Pak Buca, slide-nya menarik. Tinggal nanti di finishing ya sama Mas Panji. Cakep, cakep. Masya Allah, tabarakallah. Keren. Silakan mungkin teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya terkait program Tahun Berdaya atau Peduli Sesama ini, insya Allah ya dipersilakan waktunya dan tentu ini adalah satu apa namanya program juga bisa juga untuk rencana badal umroh seperti itu. Silakan Pak Yos mungkin kayaknya ngundang banyak juga nih, insya Allah. Insyaallah. Silakan Pak Ya, Yos. ya, Pak Tova, makasih Pak Ucip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mengundang kawan-kawan dari komunitas yang lain yang biasanya melakukan kebaikan juga, yang biasanya share-share informasi ke saya. Dan saya undang sekarang, ini ada program juga supaya nanti program kebaikan yang beliau lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, itu bisa lebih cepat gitu ya. Bisa lebih terbantu dengan program secara nasional. Ya, mungkin pengelola yayasan atau panti, ya Pak Buce ya, itu bagaimana saya nanti pendanaannya itu bisa berkesinambungan melalui program ini gitu, ya, tanpa kita harus terlampau banyak lagi apa namanya menyiapkan proposal-proposal gitu ya. Itu tetap saja mungkin bisa jalan, tetapi tetap saja yang paling baik itu memang wakaf produktif ya atau apa nih usaha yang berkelanjutan yang nanti tentunya memberi efek yang baik. Dan alhamdulillah eh, kami dapatkan informasi apa pelajaran-pelajaran ini tentu kita dapatkan di lingkungan kita ya. Kenapa selama ini kadang-kadang kita eh, membantu teman iya, tapi kalau di Padang itu istilahnya kan badonce saja. Badonce itu kapan ada kejadian kita tahu gitu. Padahal eh, kita bisa sistemkan gitu. Dan alhamdulillah eh, di komunitas kita sudah ada bekerja sama dengan perusahaan yang luar biasa ya, yang sudah lebih 10 tahun juga. Kalau perusahaan sudah 10 tahun berdiri itu perusahaan yang luar biasa ya, yang perusahaan yang bukan bank ya Pak Mustafa ya, bukan bank pengelola keuangan tapi bukan bank dan syariah. Syariah. Kenapa penting syariahnya? Karena kita Muslim Bapak dan Ibu ya. Kita jangan sampai ya harus usahakan harus karena kita berkebaikan itu harus yang baik juga caranya ya. Nah, dan saya sudah merasakan apa namanya ini belum Pak Buce tampilkan barangkali ya. Ini mungkin salah satu bentuk program KIS Berdaya ini juga memberdayakan orang yang ikut di dalamnya ya Pak Buce ya, Pak Mustafa ya, ya dengan afiliasinya dengan syiarnya. Karena tidak kita pungkiri pengeluaran seadanya kita mau bersedekah mau sampai itu dan kita kerja tidak cukup lah dalam tanda petik gitu ya. Dan program ini membuat kita bisa membantu kita juga menyiapkan itu. Karena ada dengan program-program rewardnya dan ya kalau ujrah itu kan sudah biasa. Ini reward yang luar biasa ini ada. Pokoknya sudah disiapkan lah dengan pola yang luar biasa dengan tentu dengan pengalamannya. Pak Mustafa saya kenal udah lama, udah pengalaman dalam bidang ah, program-program ya yang sebelumnya yang yang mungkin terkendalanya mungkin ya itu ya sambil jalan di ini itu tuh diperbaiki. Sekarang kan sudah jalan dan baik ini dari hasil-hasil yang lama. Nah, yang jelas Bapak dan Ibu ini programnya tersistem ya. Tersistem kita bisa kontrol Bapak dan Ibu niatkan saja kita bersedekah maka otomatis nanti akan balik ke kita kan gitu ya Pak Buce ya. Nah, kita niatkan sekarang adalah untuk mensiarkan siarkan ini supaya nanti banyak juga manfaat diterima oleh semuanya. Seperti tadi, ketika kita ini sudah kita lakukan sebenarnya, ya. Kalau di Padang ada namanya apa tadi namanya kongsi, kongsi kematian dan sebagainya. Kalau ada mati kita
kita bertahun gitu ya. Nah sekarang ini disistemkan dan jauh lebih ringan secara nasional dan biaya yang diterima nanti oleh ahli waris juga lebih besar ya dan sudah teruji dan dapat perlindungan dari OJK dan juga Majelis Ulama ya Dewan Syariah. Nah, di samping yang tadi ada program affiliate-nya. Ini mungkin yang nanti akan Pak Buce jelaskan nih, bagaimana program affiliate-nya, programnya ini bisa membantu yayasan-yayasan bisa menyiapkan dananya. Dananya berkesinambungan ya gitu ya Pak Buce ya. Tidak hanya putus sekali saja, tapi bisa berkelanjutan sedikit, tapi bisa selamanya gitu ya. Jadi barangkali itu Pak Buce, Pak Mustafa, di samping program kita yang lain yang luar biasa itu program tabungan ya, ada ikhtiar umroh ya, ikhtiar umroh yang alhamdulillah dengan niatnya saya kemarin ketika bergabung itu sudah membawa saya ke Baitullah, tetapi ya rindu lagi, insya Allah. Targetnya memang harus sering-sering ke sana karena memang luar biasa pahala yang kita terima dan ampunan di sana. Itu barangkali Pak Ucek. Ini barangkali karena programnya tadi disampaikan dengan cara yang luar biasa dan penyampaiannya yang apa, slide-nya juga sudah rasanya ini slide yang terbaik kalau saya lihat nih dari Pak Buce, Pak Mustafa ya. Nah, dan kira-kira ini membuat pemahaman kepada Bapak dan Ibu yang lain. Tetapi kalau apa mungkin barangkali perlu bertanya. Nah, terima kasih Pak Buce, Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yosef Rijal ya. Ini ada yang dari Kabupaten Bandung Barat ya, Pak Cecep. Undangan dari Padang ini. Dari Pak Yosef Rijal. Ya, ada Pak Najif. Najif siapa tadi? Iya. Ya, undangan dari Pak Yosef juga. Ya, silakan mungkin ada yang mau dikolaborasikan dari teman-teman yang hadir di sini dengan apa yang bisa kita bantu dari komunitas kita untuk komunitas atau yayasan yang dikelola oleh teman-teman di sini. Nah, bisa diobrolin, mungkin bisa silaturahmi, boleh dibuka mic-nya, bisa tetap wajah jika berkenan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Oke, silakan. Mungkin dari Pak Cecep, Pak Nazif, ada Umi Fikri, ada Pak Lutfi. Ini kalau saya ngobrolin yang sekarang nih serasa back to basic ya, komunitas kita ya. Kembali ke awal, kembali ke semula. Boleh ada yang ditanyakan? Ya, saya belum bicara masalah lebih dalam tentang afiliasinya ya. Jadi baru spill aja sedikit ya. Tadi ada afiliasinya. Ya, nanti kalau ada yang bertanya bolehlah dibahas ya. Karena nanti untuk afiliasi ini akan dikupas tuntas di training marketing plan ya. Itu akan mendalam sekali di situ. Ya. Terutama yang disampaikan tadi oleh Pak Yosef Rijal ya tentang sosialnya ya di sini wah ada big big project di komunitas kita ya yang akan disampaikan ketika Anda sudah bergabung dan apa ikut training di sini. Silakan ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ada yang mau menanggapi? Barangkali mau mendengar ya sepintas saja ada Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Assalamualaikum Pak Cecep. Bismillah. Assalamualaikum. Izin izin Waalaikumsalam warahmatullahi. izin bertanya. Siap. Eh, Pertama, nanti kalau sudah daftar, apakah diwajibkan ada kehadiran nggak offline gitu? Itu aja dulu. Mungkin nanti eh, kalau nggak ada yang nanya, insya Allah nanya lagi. Ya, terima kasih Pak Cecep dari Kabupaten Bandung Baratnya di mana? Di Cimahi, di Padalarang atau di mana Pak? Di Cihamplas. Oh, Ciamplas. Ya. Ya, Ya, saya di Kabupaten Bandung, Pak, di Bale Endah. ya. Ya, saya sama-sama Bandung, nggak jauh ya.
Ya, kalau untuk kehadiran tidak ada kewajiban di sini Pak Cecep. Tapi kalau Pak Cecep mau mengadakan sosialisasi di sana, insya Allah saya hadir di sana. Ya, langsung datang ke Oh, sana ke Ciamplas. Apakah di Pak Cecep di apa ini tergabung di lembaga, yayasan atau di komunitas organisasi? ya saya ini sedang di apa salah satu yayasan, ada pondoknya juga, pondok kecil. Oh, yayasan pendidikan berarti ya? Ya, Ya. Ya, insya Allah Pak Cecep, ya, insya Allah dari komunitas kita kalau mau berkolaborasi kerjasama, kita juga akan membantu hal-hal apa yang diperlukan di yayasan Pak Cecep yang dikelola Pak Cecep saat ini. Ya, tentunya dengan kerjasama, kerjasama itu adalah kerja sama-sama gitu, ya, ya, bantu. Ya, yang tanyakan lagi Pak Cecep. Jadi kalau untuk offline, karena sekarang udah zamannya online ya, kita jadi seringnya itu online seminggu 3 kali. Insya Allah yang rutin sekarang seminggu 2 kali. Yang 1 kali itu untuk training, untuk pelatihan ya khusus. Jadi untuk program, untuk sosialisasi program itu hari Jumat malam dan Minggu malam. Dan untuk hari Rabunya itu untuk training ya bagi anggota yang sudah bergabung ya. Dan tentunya diharapkan kalau ada training ini yang sudah bergabung ikut hadir dan tentunya ketika Zoom pun ikut hadir dan ikut mengundang seperti itu ya. Kalau untuk di Kota Bandung dan sekitarnya Insya Allah kalau mau mengadakan sosialisasi bisa hadir langsung karena saya juga ada di Kota Bandung Pak Cecep. ya. Terus yang lain belum ada yang nanya. Silakan dilanjut Pak Cecep. Ya, berikutnya, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan aja ya. Pertama kan daftar online ya, daftar online. Kalau sudah online, sudah terdaftar, kita itu bayar dulu 200, itu tuh per tahun. Ya, Ya, tapi misalkan nih, kalau cuma 1 tahun itu resikonya apa? Atau apa? Ya itu dampaknya apa kalau cuma ikut 1 tahun misalkan? ya. Dah, Pak Cecep, kalau ikutnya cuma 1 tahun, tentunya apa hanya perlindungan atau santunan dana kematiannya saja yang berhenti, tapi untuk keanggotaan di komunitasnya dan fasilitas keanggotaan di komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya itu tetap selamanya unlimited ya, jadi nggak ada batas waktu. Nah, menjadi Hmm. anggota komunitas, manfaatnya apa? Ya tentunya kita karena sudah zaman digital, nanti para peserta mendapatkan produk-produk digital, ya di antaranya itu mendapatkan virtual office, ya mendapatkan e-book. Nah, ini e-book ini banyak banget, ya. Ada pustaka e-book itu ada 30 lebih e-book dan audiobook, ya yang bisa di-download apa aja isinya? Isinya adalah tentang marketing, digital marketing, buku-bukunya, lalu tentang motivasi dan keagamaan ya. Misalnya cara menabung umroh, di situ ada bagaimana umroh dan sebagainya itu pun di situ ada ya. Nah, itu e-booknya dan landing page ya. Landing page itu adalah web promosi ya. Jadi kalau mau dapat apa komisi kita siapkan nih konten-konten dan landing atau web promosi atas nama Pak Cecep sendiri ya atas nama peserta sendiri ketika di share cukup di share saja linknya ketika ada yang bergabung masuk ke linknya dari Pak Cecep atau peserta itu selamanya dapat tapi kalau untuk eh, berhenti kontribusinya ya cukup tahun depannya nggak dilanjutkan ya hanya proteksinya saja yang tidak didapatkan. Gitu Pak Cecep. Mungkin bisa dipahami Hmm. atau belum dipahami boleh ditanyakan lagi. Ya, sudah. Ya, ya, pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Cecep. Ya, barusan kan pertanyaannya kalau berhenti ya. Jadi sekarang pertanyaannya kalau lanjut terus gimana? Kan pertama 200, tadi teh Ya, terus nurun jadi 150. Kalau tahun betul. berikutnya jadi gimana selanjutnya itu? Ya, tetap.
peserta mendapatkan proteksi jiwa syariah atau perlindungan dari asuransi jiwa syariah ya senilai 2,5 juta apabila peserta mengalami musibah meninggal karena sakit dan 5 juta meninggal karena kecelakaan. Maksud maksud saya itu besaran itunya setorannya besaran Ya, 120 Pak. tahun setorannya pertama kan turun tadi 200. Ya. betul. Ya, hanya untuk Terus pertama kali aja 200.000, untuk selanjutnya 150.000. Jadi yang 50.000 itu untuk biaya keanggotaan di komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya, Pak Cecep. hmm, jadi selanjutnya tahun ketiga tahun keempat 150 gitu. 150 betul, 150. Betul, Mak. Barusan terputus ininya apa sinyalnya. Ya, 150 Pak. Oh Betul. iya. Kan bisa gratis Pak tahun berikutnya. Ah, malah gratis. Bisa gratis. Nanti dijelaskan Pak Oh, Buce. Bisa gratis dan kemudian juga ini juga sebagai bentuk cara bagi yayasan untuk menggalang dana ya untuk apa membuat crowdfunding ya teman-teman di yayasan supaya tidak dengan cara biasa tapi dengan cara membangun apa tim dalam hal ta'awun ataupun peduli sesama gitu Pak Cecep. Iya, iya. Ada beberapa Yang yayasan yang sudah kerjasama mungkin Pak Buce bisa tunjukkan nanti di slide ada beberapa yayasan yang Masya Allah ya dengan program kita ini yang program Ta'awun ya. Dan sebenarnya program ini juga dilakukan di teman-teman di Darut Tauhid Pak Cecep. Ya ada Yayasan Indonesia Bertawun ya Ustadz Ferry. Ustadz Ferry. Nah kami tapi kalau beliau masuk ke DKM Masjid ya Ustadz Ferry masuk ke masjid-masjid di wilayah Bandung ya dan sekitarnya. Sedangkan kita menyasar di umum ya dan komunitas yayasan seperti itu. Itu Pak Cecep. ya mungkin satu lagi terakhir untuk hari Boleh. ini. Untuk kehalalan insya Allah ya Wah. kehalalan. Baik, izin menjawab Pak Cecep ya, Masya Allah ya, terima kasih. Secara kehalalan ya, kalau kita itu konsepnya kalau produk jasa bukan halal Pak, tapi syariah ya, syariah ya, di mana Hmm. syariah konsep kita adalah akadnya adalah tabaruk Pak, akadnya tolong menolong, akadnya ta'awun, di mana juga akadnya sedekah ya, sedekah Ya. konsepnya sudah tertuang di Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 Pak ya tentang asuransi jiwa syariah dan di situ Pak Kiai Khalil Nafis menyampaikan dan menyatakan bahwa asuransi syariah ini halal ya dan kemudian Agim juga menyampaikan hal yang sama Buya Yahya pun menyampaikan hal yang sama Insya Allah ya Insya Allah ini konsepnya tabaru Pak bukan untuk kita mengambil manfaat tapi untuk niatnya menolong yang lain Pak niatnya sedekah ya imbas ketika memang kita ditolong karena memang kita apa namanya bergabung dalam konsep tadi berbagi resiko Pak bukan membeli resiko atau menjual resiko kita tapi berbagi resiko sharing of risk seperti itu Pak konsepnya itu Pak Ya, Cacep itu mah penegasan saja. betul Maksudnya betul pertanyaannya sekarang itu yang ini boleh eh, kalau kalau lebih dari satu orang itu biayanya berarti dikalikan itu. Soalnya tadi betul saya lihat ke webnya sebentar itu ya ya bisa 3 orang atau 7 orang itu kalau nggak salah tuh. betul. Gitu. Satu orang bisa punya 4 polis, Pak, ya, 4 ta'awun card ya, bisa punya 4 ta'awun card. Tapi dengan nilai proteksi nanti akan menjadi 4 kali lipatnya yaitu 10 juta. Itu seperti itu. Hmm. Atau juga misalkan ya satu komunitas Bapak ada 10 orang. Nah, di konsep kita itu insya Allah 10 orang gratis satu, Pak. Bahkan Oh, gitu. berapa Pak Buca hitungannya kalau dengan pengembangan tim, ujroh pengembangan tim siar? Mungkin 8 ya atau ya kurang lebih 8 free satu Pak. Oh, gitu. Mm-mm, begitu. Ya mungkin segitu aja dulu. Terima kasih banyak Kami-kami Pak atas Cecep. responnya. Jazakallah khair. ya silakan yang lain mungkin.
Ya, senang sekali ya jika ada interaksi ya teman-teman untuk bertanya. Insya Allah kan untuk bertabayun tidak menjadi satu pertanyaan atau sesuatu hal yang diambil kesimpulan belum sampai selesai. Mungkin Pak Yus juga bisa bercerita. Awalnya juga beliau, Iya, wah ini sangat banyak pertanyaan dan jujur langsung ya bertabayun. Silakan Pak Yus mungkin. iya, baik Pak Mustafa. Jadi Bapak dan Ibu, saya dulu dapat informasi mengenai program Ta'awun Berdaya ini, tapi dahulu namanya ada yang dengan plus tabungan ya, ikhtiar umroh. Ta'awun Berdaya ini adalah untuk pendokongnya sebenarnya, karena masih banyak rasanya kok biaya 10.000 sehari masih berat, dicari solusinya 500-an ya Pak Tofa ya, saringan dan juga nanti ada kesempatan untuk umroh juga kan gitu. Nah, saya bertabayun Bapak dan Ibu karena saya mendapatkan informasinya ini asuransi Pak Tofa. Kalau bagi saya itu asuransi haram Bapak dan Ibu. Ya, bukan bagi saya belajarnya karena saya akadnya memang betul tidak sesuai karena jual beli risiko. Karena juga kita mengalami, walaupun sekarang kita dipaksa Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya pasti ikut semuanya ini. Ya, kalau punya kendaraan pasti ada PKB ya, itu asuransinya ada. Tapi bukan asuransi syariah yang gitu. Nah, kalau kita yang dengan sukarela ikut, karena kemarin itu saya ingin ikut umroh Bapak dan Ibu, karena menabungnya susah nih dengan umroh rasanya mudah ini. Ada program 100.000 sehari, 300.000 sebulan gitu ya. Nah, saya cari informasi. Ini adalah program yang syariah, Pak Yusuf. Itu Pak Tova menjelaskan seperti yang tadi disampaikan. Akadnya adalah tabaruk, Bapak dan Ibu. Ini adalah berbagi risiko. Kalau berbagi risiko berarti ya sama lah dengan program kita di kampung-kampung. Berarti ya ada apa kalau di sini kongsi namanya di Padang ya. Si Perelek Ya, kalau di Sunda, di elek Pacece. ya. Ada fasilitas itu diberikan. Dan fasilitasnya Bapak dan Ibu itu luar biasa besarnya. Bisa membantu malah jika ada kemalangan. Karena kemarin ada anggota kita di Padang itu baru 16 kali nabung. Itu ya benar Allah sayang pada beliau. Beliau ingin ke Mekah gitu ya. Dan cair 55 juta. Insya Allah Bapak dan Ibu. Itu bukan, itu tabungan bersama-sama ya. Yang berbagi tabaruk tadi. Nanti semua anggota digabungkan ke sana programnya itu ya diambil di sana sesuai dengan kesepakatan. Nah, dan alhamdulillahnya Bapak dan Ibu ketika saya dulu berta bertabayun akhirnya bisa cari videonya ketemu semuanya ya Ustadz Zulkifli Tarmizi siapa yang pakar syariah muamalah gitu ya dia mengatakan boleh kalau akadnya seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu ya, Bapak dan Ibu, kita tentu bertanya ke ulama. Kalau tidak ulama, ke siapa lagi yang kita percayakan gitu ya? Siapa lagi yang harus kita percaya? Nah, tentu tidak satu. Kita harus ada dua, tiga, dan empat sebagainya. Kita lihat. Akhirnya ya saya katakan, saya Bismillah, saya bergabung dengan program Ikhtiar Umrah itu. Nah, karena keinginannya yang luar biasa, Bapak dan Ibu, akhirnya Allah memanggil saya dalam waktu 3 bulan setelah saya ikut program. Ya, tidak cukup waktu panjang, Alhamdulillah. Berangkatlah ke Baitullah melalui cara yang lain. Nah, apalagi program ini juga sebenarnya dilahirkan karena keinginan tadi ya Pak Mustafa ya, karena ingin membantu supaya banyak yang ke Baitullah. Ya, walaupun dengan uang yang sedikit dulu, nanti setelah dengan ada program aplikasinya sudah dapat uangnya baru nabung ada program. Nah, itu barangkali Pak Bapak dan Ibu. Nah, dengan untuk program yayasan setelah dicari-cari ini peluang juga gitu ya. Peluang juga untuk komunitas ya. Apalagi tadi boleh nambah ID untuk yayasan gitu ya. Kemudian untuk yayasan atau untuk masjid di badan usaha milik masjid dan sebagainya. Itu barangkali Pak Buce bisa menjelaskan barangkali ya lebih jelasnya. Nah itu barangkali Pak Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mudah-mudahan nih Pak Yosef Rijal pengalamannya menular kepada yang lain ya. Bisa Amin, berangkat amin. umroh sesegera mungkin bagi yang belum. Ya, ini Amin. contoh yayasan organisasi yang
apa terafiliasi atau kerjasama dengan komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Ini saya slide-nya yang masih yang lama ya. Jadi kalau yang sekarang udah nambah lagi banyak, lebih banyak lagi. Nggak apa-apa. Yang pertama di sini contohnya ada Mumtaza Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran ya. Lalu ini ada klinik Dokter Karim ya. Jadi dokter gigi ini, Dokter Karim ini bikin satu ID ya atas nama kliniknya. Jadi penghasilannya itu untuk mensubsidi orang-orang yang tidak mampu atau menggratiskan biaya-biaya pengobatan di kliniknya. Lalu di sini ada Wana Yuda, Pencinta Alam, ada Yayasan Riyadu, ada Darul Ulum, ada PWRI, Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Nah ini yang Kabupaten Bandung, bukan nasionalnya. Lalu Yayasan Bina apa ini panjang ya. Ada Yayasan Darul, ada Pondok Pesantren apa lagi nih, agak panjang jadi terpotong. Ada organisasi Ikatan Dai Muda di Tasikmalaya, ada perusahaan umroh ya, Umroh Sanabil, ada Yayasan Rumah Kemandirian Indonesia. Jadi ini organisasi, yayasan dan lembaga ya, lembaga pendidikan yang terafiliasi atau kerjasama dengan komunitas kita dan para pesertanya ya atau para muridnya ini dilindungi oleh asuransi Jiwasraya dari PT ASKI. Ya, ini silakan Bapak Ibu ya, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin 5 menit lagi kita selesaikan acara ini. Ya, ada yang masih diragukan, boleh? Ya, Pak Silakan, Cecep. Pak Cecep. Ya, banyak bertanya membuka wawasan buat yang lain. Berhubung yang lain belum ini, mungkin udah pada daftar yang lainnya ya Pak. Ada juga yang belum. Ya, sebagian besar sudah jadi Ya, anggota komunitas. ya. Ya satu aja Pak, maaf nih. Apakah walaupun belum daftar bisa dimasukkan dulu grup, ada grup atau gimana? Grup PA. Jadi supaya Ada, Pak. nggak ketinggalan. Ya, Ada nanti eh, sama Pak Yosef Rizal ya dimasukin. ya. Ya mudah-mudahan saya bisa daftar Pak. Tapi kalau untuk sekarang belum bisa. Untuk sekarang. Siap. Nggak apa-apa. Ya. Semoga rezekinya dimudahkan, segala urusannya dimudahkan untuk Pak Cecep dan keluarga. Ya, ya, amin, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, 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 sama-sama Pak Cecep. Mudah-mudahan bisa silaturahmi langsung ya, ketemu ya. Nanti tinggal ya, kontak aja ke amin. saya. Ya, minta nomor kontaknya ke Pak Yosef Rijal. Ya, insya Allah kita bisa kopi darat. Ya, terima kasih Japri. Pak. Ya, Japri aja nanti Pak Cep. Ya, Ya, ya. Nama saya Terima Asep kasih. juga sebenarnya. Saya panggilan saya Asep. Ya, ya Yosep ada lagi? Asep. Kalau tidak ada mungkin dari Pak Mustafa untuk closing statement sebelum ditutup. Kita silaturahmi lagi nanti hari Minggu malam. Ya, dan online tempat lain mungkin ya. Mau ngasih ini Pak Yosef Rijal mau ngasih door prize? Boleh free buat Pak Cecep, free admin Ya, untuk komunitas nanti dikasih oleh Pak Yosef Rijal ya. Nanti kalau mau dilanjutkan nggak perlu bayar 200.000, cukup dengan 150.000 saja. siap. Yang mendaftar hari ini Ya, diberikan masing-masing 50.000 ya. Tapi untuk lima puluh pendaftaran, ribu buat Pak Cecep ya. ya siapapun nih yang mau daftar. Oh siapapun, oh, Ya, boleh boleh. Yang belum daftar hari ini silakan hubungi Pak Yosef Rijal ya, terutama Pak Cecep. Silakan hubungi Pak Yosef Rijal, minta formulir pendaftarannya, dikasih free keanggotaan komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya senilai Rp50.000. Jadi untuk selanjutnya kalau mau mendapatkan proteksi dan manfaat finansialnya dari program ini cukup menambah 150.000 saja ya, nggak perlu ada upgrade, nggak perlu ada apalagi sih Pak Yosef ya, beli jual barang ya, nggak ada pembelanjaan di sini ya, dan atau top up dan sebagainya ya, nggak ada modus-modus ya.
bayar 150.000 tapi tiap bulan harus ngeluarin uang. Kalau di sini nggak ada. Ya kecuali kalau Pak Cecep mau ikut program tabungan umroh ya, nanti akan lebih jelas. Pada hari Minggu malam jam 8 malam silahkan hadir kembali dan undang sebanyak-banyaknya saudara, keluarga, teman, sejawat ya untuk mengikuti bagaimana menabung cerdas Rp10.000 per hari bisa menunaikan ibadah umroh dan haji. Nah, tentunya caranya akan disampaikan nanti pada hari Minggu malam ya. Ya, Alhamdulillah Jazakumullah Siro ya sama-sama Pak Cecep ya. Nanti Pak Yosef Rijal silakan hubungi Pak Cecep untuk memberikan formulir keanggotaannya. Itu Otomatis langsung masuk. ya, Umi apa? Umi Fikri katanya masih belum paham, Pak Uce. Oh, mana? Masih belum paham. Umi Fikri diundang oleh siapa? Saya Pak. Oh, ya, Pak Yosef Rijal. Ya, yang belum pahamnya di mana, Umi? Boleh dijelaskan belum pahamnya di mana? Gak apa-apa diulang lagi. Se apa spill lagi sedikit gitu ya. Nanti. Ya, kalau belum paham bisa nanti diulang lagi di Zoom-nya ya di YouTube. Nanti ada link YouTube-nya, minta di-share oleh Pak Yosef Rijal ya, minta ya Siap, link siap, YouTube-nya. siap. Lalu masih belum paham pun nanti bisa ditanyakan secara japri maupun di grup ya tentang tahunnya. Oke, ya, ya tahun budaya adalah kerjasama ya. Jadi tahun ini adalah program kalau di Jawa Barat itu ya apa ya iuran dana kematian lah ya. Iuran dana kematian biasanya ada di RT, di RW, namun kita buat secara nasional ya dan ini berizin tentunya yang aman ya legal ya ada izin OJK-nya dikelola Lembaga Keuangan Syariah Nasional yaitu PT ASKI ya untuk profil perusahaan PT ASKI bisa cek di aski.com asjki.com ya lalu untuk komunitas kita bisa dicek melalui kisberdaya.com ya. Nah, silakan Umi Fikri cek dulu melalui YouTube. Nah, dan Google apabila masih belum paham juga bisa ikut lagi di Jumat malam atau mau mengadakan Zoom secara private Umi Fikri sama keluarga sama teman misalnya 2 orang 3 orang ya mengadakan Zoom silakan kontak Pak Yosef Rijal untuk menjadwalkan Zoom private-nya nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih dalam lagi kalau secara private bisa kupas tuntas ya kalau sekarang mungkin agak global dulu aja ya, atau kulitnya dulu aja. Oke, terima kasih Umi Fikri sudah hadir ya. Silakan Pak Yosef Rijal kalau mau memasukkan Umi Fikri ke komunitas kita secara free, Ya, kasih itunya, kasih apa te- formulirnya. Oke ya. ya ini kan Oke ada demikian tiga ya. yang belum daftar nih, Umi Fikri, itu Pak Cecep dan Pak Nazif ya. Ya. Nanti kontak saya kirimkan formnya isi nanti untuk register membernya saya kasih gratis ya. Oke, luar biasa. Semoga jadi amal jariah ya buat Amin, Pak amin. Yosef Rijal. Ya demikian terima kasih para hadirin sudah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Jangan lupa kita akan mengadakan Zoom meeting berikutnya di hari Minggu dan hari Jumat ya. Bagi yang sudah bergabung, insya Allah akan diagendakan hari Rabu malam itu untuk pelatihan marketing plan atau pelatihan tentang program komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya. Jadi akan Ya, kita kupas tuntas ya dan sebagainya. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Semoga informasi mengenai program Tahun Berdaya yang kami sampaikan bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan impian beribadah ke tanah suci khususnya Amin. dan juga solusi-solusi finansial. Jangan ragu untuk menghubungi kami atau pengundang jika ada pertanyaan yang lebih lanjut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan semoga Allah memudahkan niat suci kita semuanya. Wassalamualaikum Amin. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanakallahumma wa warahmatullahi bihamdika wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagi Allah semesta alam ya kesalahan datangnya dari kami mohon dimaafkan dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga esok hari akan lebih baik dari hari ini dan Bapak Ibu Amin. beserta keluarga
semoga diberikan keberkahan dan kelancaran Amin. rezeki dan finansialnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di hari Minggu. Silakan Pak Panji. Dunia sedang bersedih, kita sedang diuji untuk saling peduli, untuk saling mengerti. Banyak yang kesulitan, banyak yang kelaparan, semua tidak berdaya, semua saudara kita. Akan tiba masanya, terang kembali datang, semua akan indah pada waktunya. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh, percayalah